lebih kuat. Keadaannya genting. Minta persetujuan keluarga untuk operasi sesar segera. Siapkan epidural atau dia bisa alami pendarahan. Barts menolak epidural dan operasi Caesar. Bersikeras melahirkan normal. Mereka mengabaikan keselamatan ibu. Mereka bilang paling utamakan lahir normal. Sungguh malang. Dokter, tunggu. Udah macam cucu saya. Ibu dan anak selamat. Anaknya perempuan. Ibunya pingsan karena kelelahan. Namun dia sudah selamat dari kritis. Nanti keluarga sudah bisa kunjungi dia di kamar pasien. Melahirkan anak perempuan masih mau obat anti sakit dan operasi sesar juga. Untung aku tak terjebak. Ci. Tunggu aku. Kenapa aku jadi bayi baru lahir? Jangan salahkan aku, gadis tengik. Nyalakan ibumu karena tidak melahirkanmu sebagai anak laki-laki. Kau merebut posisi cucu emasku. Kuantarkan kepergianmu sekarang. Ada yang mau membunuh. Tolong. Suara apa itu? Seperti suara bayi. Hidup ini sungguh tak adil. Baru lahir sudah mau dibunuh oleh siluman ini. Ibu, tolong aku. Anakku, itu anakku. Apa yang ibu lakukan? Aku mendengar dia menangis tanpa henti dan datang memeriksanya apakah dia ngompol. Bohong. Wanita tua itu mencoba mencekikku. Kinran, kau melahirkan gadis tak berguna ini. Aku pun tak perhitungan. Aku kontak penatiders sebagaimana lebih sabar di sini. Kau pasti berani membentakku? Ibuku adalah Kinra. Bukankah ini tokoh dari novel yang kubaca? Kakak ipar. Ayah membunuh orang tua ibu demi merebut harta keluarga ibu. Lalu menjebak paman dan bibi sampai masuk penjara. Kakak ipar. You tak tahu semua ini. Ayah menpuai untuk melahirkan anak perempuan. Tapi malah meninggal mendadak. Lalu, suatu hari ibu menemukan bajingan itu punya simpanan dan anak haram. Wanita itu hanyalah pionku. Sekarang dia benar-benar tak berguna. Sinan, kau sudah siap untuk jadi istriku? Apa yang kalian lakukan? Wei Chenglin, ada apa dengan nama Wei Shuyao? Siapa dia? Chenglin. Aku bicara padamu. Jawab aku, bicaralah. Ya. Shuyao adalah anakku dengan Sinan. Rumah itu juga atas namanya sekarang. Kau bajingan. Putri kita baru saja meninggal. Kau pakai uangku membelikan rumah untuk putramu. Apa artinya aku bagimu? Kinran, kau tidak bisa punya anak laki-laki. Aku sudah cukup pengertian dan meminta orang lain mewakilimu melahirkannya. Apakah itu salah? Apa kau ingin melihat aku tak punya keturunan? Bajingan, aku berakhir sakit demi melahirkan anakmu. Kau kira kenapa putri kita mati? Dia baik-baik saja tanpa ada sakit tapi malah tiba-tiba mati. Dia dicekik sampai mati dan meronta cukup lama. Dia meronta cukup lama. Wei Chenglin dasar bajingan. Sayang, maafkan ibu. Kau meninggal dengan tragis. Ibu baru menyadarinya sekarang. Aku salah mempercayai orang. Ini menghancurkan keluargaku dan membuatmu kehilangan nyawa saat baru lahir. Ibu akan datang menemanimu. Pada akhirnya ibu putus asa dan bunuh diri. Apa aku masuk ke dalam novel? Bahkan jadi bayi yang sial itu.
Jangan-jangan kau yang lagi bicara. Ibu cantik sekali, ibu cium aku. Sepertinya hanya aku yang bisa mendengarnya. Ibu kau masih Nino. Untung saja semua masih sempat. Tidak. Putusan yang bicara padamu. Kau tuli. Kalau memang begini, ibu lebih baik istirahat dulu. Kau harus cepat keluar rumah sakit. Setiap hari di sini melulu. Siapa urus pekerjaan rumah dan melayani anakku? Dasar. Wanita tua ini selalu menindas ibuku. Oh, Selama aku ada, tak ada yang bisa menindas ibuku. hei. Kinran, ekspresi apa itu? Kau mau melawan? Untung ada ibu yang menyelamatkanku. Jika tidak, akan besarkan anak orang lain. Bahkan keluarga ibu akan dihancurkan. Bu, di mana Chenglin? Chenglin, dia lembur cari uang untukmu. Kau tak kerja tiap hari masih berani membentakku. Nak, ayah hanya sedang lembur. Kalau ada waktu, dia akan menjengukmu. Dia pembohong. Ibu jangan percaya. Ayah adalah orang jahat. Dia ada di lantai atas menemani cinta pertamanya yang lagi melahirkan. Chenglin. Sinan, kau sudah menderita. Biar aku gendong Sunyo. Sunyao. Nama yang indah sekali. Putra kita ditakdirkan menjadi orang yang hebat. Nama ini aku pikir dalam waktu yang lama. Oh ya, Sinan. Membuatmu harus tinggal di kamar sempit ini, kau sudah menderita. Aku tidak semanja itu. Ini sudah lebih dari cukup. Chenglin, aku tak ingin Shuyao berakhir sepertiku. Tumbuh tanpa seorang ayah. Aku ingin memberinya keluarga yang utuh dan masa kecil yang bahagia. Hal yang lain bisa kuabaikan. Chenglin, kapan kita bisa bersama dengan baik? Sinan, ini adalah waktu penting untuk promosiku. Bosku sangat mementingkan keharmonisan keluarga. Aku tak mau terjebak sebagai manajer departemen selamanya. Jika tidak, bagaimana aku bisa memberimu dan Shuyao kehidupan yang lebih baik? Tapi, aku tak butuh yang lain lagi. Kau cukup tulus padaku dan beri anak kita masa kecil yang bahagia. Aku sudah berencana untuk membelikan putra kita rumah di distrik sekolah bagus. Lalu, aku akan pindah dan tinggal bersama kalian berdua. Bagaimana dengan Kinran? Aku masih membutuhkannya sekarang. Jangan khawatir, suatu saat nanti akan kubuat dia pergi tanpa apa-apa. Putra kita akan mendapat pengakuan yang pantas. Patuhlah, sayang. Aku tidak tahu mengapa kau bisa berkata begitu. Namun, ayah dan ibu sangat mencintaimu. Bukan begitu. Dia membelikan putra kesayangannya rumah di komunitas Xingfu. Di hari itu, ibu akan melukai tangan tanpa sengaja dan dia akan coba menipu uang ibu. Chenglin, Di hari itu, ibu akan melukai tangan tanpa sengaja. Nanti dia akan datang menipu uang ibu. Ran. Ini semua salahku. Proyeknya bermasalah semalam. Kami rapat semalaman. Saat kau melahirkan, aku bahkan tak di sini. Aku sungguh gagal. Aduh, ayah jahat ini. Kelihatannya baik di luar, tapi dia pandai manipulasi. Dia sungguh memiliki pemikiran yang jahat. Dia nggak positif. Ran, ini putri kita? Biar ayah gendong. Anak perempuan lebih baik. Hidungnya mirip aku. Matanya bagaimana? Mirip kamu. Dia akan jadi cantik. Cih, aku tak mirip denganmu. Sungguh sial. Aku hanya mirip dengan ibu. Dasar ayah jahat. Kenapa bayi ini asal buang air? Aduh, ini... Ran, kau sudah bekerja keras. Aku sibuk bekerja belakangan ini dan tak bisa pergi. Kau harus lebih menjaga anak ini. tidak apa-apa.
Kita adalah suami istri. Ini putri kita. Kau tak perlu berkata begitu. Oh iya, kau sudah beri putri kita nama? Dia selalu tersenyum. Panggil saja dia Huan-Huan. Huan-Huan. Nama yang bagus. Semoga putri kita hidup bahagia selamanya, tanpa kekhawatiran. Ran, aku punya kabar baik. Aku akan terima bonus proyek itu. Nanti kita beli rumah di area sekolah. Ternyata sama seperti kata Huan-Huan. Kau sungguh sudah selingkuh. Kenapa tiba-tiba tertarik beli rumah? Putri kita masih kecil sekarang, tapi kelak kalau mau sekolah tetap harus melihat areanya. Benar kan? Harga rumah naik setiap hari. Semakin cepat kita beli, semakin cepat kita santai. Aku sudah pilih tempat. Kompleks Xingfu. Tapi kita mana punya uang sebanyak itu untuk beli rumah? Ran, aku sudah hitung. Orang tuamu meninggalkan kita sedikit uang. Jika tidak bisa, kita bisa pakai dana itu untuk mengatasi masalah ini. Aku yang urus cicilannya. Kau dan Huan-Huan cukup menantikan untuk menikmati rumah baru kita. Dia mengincar warisannya. Berita peperasan. Ran, sebagai orang tua, kita bisa hadapi kesulitan. Namun, kita tidak bisa membiarkan Huan-Huan menderita. Sungguh tak tahu malu. Yuk, jangan percaya padanya. Dia mau menguntungkan anak itu. Uang itu adalah warisan orang tuaku untuk Huan-Huan. Aku harus pertimbangkan lagi. Baik, tak buru-buru. Lagi pula jumlahnya besar. Sayang, aku lelah. Aku mau istirahat dulu. Kau juga cepat pergi ganti pakaian. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Chenglin sudah datang. Lihat siapa yang datang. Ayahmu di sini. Nak, biar kulihat. Lihat, dia kok tersenyum. Anak yang baik. Hei semua, lihat. Lihat cucu kesayanganku. Baru beberapa bulan, tapi sudah kenal ayahnya. Sudah merasa lebih baik? Menurutku, dia pasti masuk universitas ternama. Tentu sih. Cucu kesayanganku akan segera pindah ke komplek area sekolah. Cucuku akan menjadi sarjana terbaik. Mari, lihat ayah. Lihat. Tuh bel gemas kayaknya. Kau sudah bekerja keras. Ran, cincin ini mungkin terlihat sederhana, tapi uang yang kuhemat demi menginvestasi masa depan kita berdua. Aku berjanji. Aku Wei Chenglin akan menebusnya untukmu. Qinran, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Aku mau. Aku akan memastikan kau tinggal di rumah terbaik dan kehidupan terbahagia. Tunggu aku, Ran. 8 tahun, Wei Chenglin. Demi kau, aku jadi ibu rumah tangga. Dan putus hubungan dengan keluargaku. Tak disangka. Aku jadi tumbal untuknya. Ternyata 8 tahun ini, aku hanyalah sebuah lelucon. Jangan menangis, Ibu. Dia hanyalah noda dalam hidupmu. Kau masih punya aku. Huan-Huan. Wei Chenglin. Semua hal yang ingin kau dapatkan dengan susah payah, tak akan pernah kuberikan padamu. Ran. Huan-Huan baik hari ini?
orang munafik itu berakting lagi. Sayang, bukankah kau lembur belakangan ini? Kenapa sering berkunjung? Kamu lebih penting dari kerja. Sayangku, aku bekerja keras hanya untuk memberimu dan Huan-Huan kehidupan yang lebih baik. Mulut orang jahat cuma bisa menipu. Oh ya, sayangku, tentang membeli rumah, sudah kau pertimbangkan? Itu Teman kantorku tinggal di sana. Daerah ini punya SMA nomor 1 di sana, salah satu sekolah terbaik kota. Jika Huan-Huan sekolah di sana, itu akan bagus untuk masa depannya. Ini sebenarnya untuk putra wanita jahat itu kan? benar juga. Tata letaknya bagus, aku sudah lihat. Terbuka untuk selatan dan utara, pencahayaan juga bagus. Nanti aku buat lemari pakaianmu di kamar utama. Aku akan mengisinya dengan gaun dan tas tangan. Setiap lemari akan penuh. Ibu, lari. Dia memberimu janji kosong. Ran, aku akan menepati janjiku padamu. Kamu akan tinggal di rumah besar. Dan tak kekurangan apapun. Janji tak berarti apa-apa. Tak ada rantai yang bisa menahan. Anjing yang ingin lari. Sayang, aku percaya padamu. Jadi sayang, kapan kita bisa beli rumah itu? Sudah kurus. Sudah dibeli? Ya. Sungguh kebetulan. Uang yang ibu dan ayah tinggalkan untuk Huan-Huan cukup untuk membeli satu. Sayang, aku tahu kamu yang paling pengertian. Kamu selalu mengerti usahaku. Wei Huan-Huan? Kenapa bisa begini? Sayang, aku tahu kamu hanya ingin memberi Huan-Huan kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun itu uang ayah dan ibuku. Jadi, kuputuskan sendiri. Anggap saja orang tuaku dan kita yang sama-sama beri hadiah untuk Huan-Huan. Orang jahat gagal. Sayang, ada apa? Apakah aku salah? Tidak, sayang. Pemikiranmu sangat bagus. Oh ya, aku belum ambil hasil tesmu 2 hari lalu. Aku cari dokter dulu. Pergilah. Dulu, aku tak berdaya sementara orang lain mengendalikan. Sekarang, kita juga harus bertukar posisi. Wei Chenglin, kau tunggu saja. Apa? Kau bilang dia beli rumah atas nama putrinya? Membeli rumah adalah keputusan besar. Bagaimana bisa dia seorang wanita memutuskannya sendiri? Bahkan bukan atas namamu. Chenglin, kau kepala keluarga. Itu kelalaianku. Uang orang tuanya tidak tersisa lagi. Tapi Huan-Huan juga putrimu. Bujuk saja dia. Cukup ganti namanya menjadi nama Chuyao sebelum dia bercerai. Wanita ini melahirkan beban dan jadi begitu sulit dihadapi. Ibu, pria jahat menemani wanita licik mengurus surat keluar. Wei Chenglin, permainan telah dimulai. Sinan, biar kuantar kau periksa dulu. Halo? Sayang, kau bilang ingin aku jemput sekarang? Benar. Ada apa, sayang? Kenapa mendadak sekali? Aku tidak punya waktu sekarang. Begitu, ya? Tidak masalah kalau begitu. Aku akan bawa Huan-Huan pulang naik taksi dulu. Ran, aku tidak ada saat kau melahirkan dan aku sudah merasa bersalah. Kau membawa Huan-Huan naik taksi juga tidak aman. Bagaimana kalau begini? Kau besok atau lusa baru keluar, aku jemput kau saat itu dan kita makan di restoran barat yang kita bahas. Ran, kita sudah menikah 8 tahun.
Kau selalu sangat pengertian. Iya kan? Sayang, aku tahu kau sibuk akhir-akhir ini. Aku juga tidak ingin kau datang ke rumah sakit tiap hari. Tapi, tadi aku sudah tanya atasanmu. Mereka bilang kau ambil cuti ke rumah sakit hari ini. Oh, benar. Sayang, awalnya aku mau kasih kau kejutan. Tidak disangka kau tiba-tiba keluar dari rumah sakit. Sayang, tunggu aku 10 menit. Chenglin, Sayang, kamu... Dialah pelakor yang dibiayai pria jahat dan anak haramnya itu. Sayang, ayo pergi. Sayang, ada apa denganmu? Kenapa buru-buru? Keringatmu banyak sekali. Biar kulapkan. Makasih sayang. Oh ya, sayang. Aku sudah kirim rencana renovasi kita ke kontraktor. Nanti kita siapkan kamar putri untuk Huan-Huan. Bagaimana? Bagus. Tapi dana kita menipis saat ini. Dana renovasi... Kamu ada benarnya. Tapi Huan-Huan adalah anak kita satu-satunya. Bagaimanapun sulitnya, kita tidak bisa membiarkannya menderita. Tentu saja. Rumah baru mungkin terlihat lebih bagus. Tapi jika tempat baru hanya bagus di permukaan tapi bermasalah di dalam, dan kita tak tahan godaan, itu akan buruk. Benar kan? Jadi, kita harus pakai dana dengan tepat. Benar kan? Aku akan menurutimu. Ibu sudah menang, ya! tunggu saja. Suatu hari nanti, semuanya akan kurebut. Kau sudah kembali. Di mana Chenglin? Chenglin ada urusan mendesak di kantor. Dia kembali ke kantor dulu. Dia jelas menemui wanita jahat. Dasar jahat. Orang yang bohong akan sial di luar sana. Sinan, jangan marah. Aku hanya berakting tadi. Aku juga terpaksa. Aku tahu kau mengerti aku. Setelah renovasi rumah selesai, semua akan jadi warisan putra kita. Aku bersumpah, jika aku gagal memberi putra kita masa depan yang cerah, aku akan mati mengenaskan. Chenglin, jangan katakan hal seperti itu. Pel lantai. Aku ada main mahjong hari ini. Keluar lagi sore ini. Masak makan malam selagi aku pergi. Chenglin akan kembali untuk makan malam nanti. Dasar wanita tua yang kasar. Berita terkini. Sebuah truk tinja meledak di luar rumah sakit umum Jingxi. Tidak ada korban jiwa dilaporkan. Hanya satu mobil yang terdampak. Itu mobil Wei Chenglin.
Ini polesim atabs. Dosanya. Bisa. Tunggu karma. Aduh, si penjahat mendapat balasannya. Jika dilihat dari waktu, itu saat Wei Chenglin pergi. Orang jahat. Orang yang bohong akan sial di luar sana. Mungkinkah Huan Huan benar-benar bisa meramal masa depan? Aduh, nak, ada apa denganmu? Hinren. Wanita tidak kepercayaan itu. Suaminya dalam kondisi parah dan dia bahkan tak mau keluar. Sayang, apa yang terjadi padamu? Truk septik itu meledak. Aku kebetulan lewat dan terkena semprotannya. Bukan masalah besar. Sungguh kebetulan, aku dengar ledakan truk septik itu. Katanya ada pasangan di mobil itu sedang berselingkuh saat truk itu meledak. Mereka lari tanpa busana. Bukankah itu konyol, sayang? Kamu seharian di rumah hanya mengurus anak dan nonton hal seperti ini? Dia mulai marah. Orang jahat malu sampai seluruh dunia tahu. Hal itu sudah ada di berita. Ibu juga menontonnya. Dia bilang dia pantas menerima karmanya. Asal bicara apa kau? Seorang wanita seharusnya tidak bergosip seharian. Pada waktu kau seharusnya fokus pada melayani suamimu. Bu, apa yang ibu katakan? Ini sudah zaman apa? Melayani suamiku? Apa kau tidak takut orang akan mengejekmu karena berpikiran kolot? Kau, Ibu, sudah cukup. Ranran bekerja keras untuk mengurus anak. Sayang, pergi mandi sana. Huan Huan masih kecil, dia tak bisa lihat kotoran. Aku bawa dia ke kamar dulu. Hebat, Ibu. Berita yang terbaik adalah beri serangan balik. Ibu, sudah kubilang untuk membuatnya senang. Kenapa kau tidak dengar? semua karena kau. Kau gagal mendapatkan apartemen itu darinya. Jika tidak, kau mana perlu keluar bersabar begini. Tenang saja. Aku punya rencana. Bagus. Cepat, Man. Sejak aku melahirkan Huan Huan, kami belum melakukannya berbulan-bulan. Orang jahat dan wanita jahat itu, mereka melakukannya di kasur ini. Dasar bajingan. Menjijikan. Ibu, pria jahat itu akan melancarkan aksi berikutnya. Ibu harus waspada jangan sampai mereka mencuri akta tanah. Akta tanah? Kenapa dia perlu akta itu? Dia adalah wali hukum. Dia akan menggunakan posisi itu untuk menjual properti dan membelikan putranya rumah. Apa? Sudah hampir pukul 6. Belum bangun membuat sarapan? Dasar pemalas. Di diaman sedaya konsep kun asyik saat beliau melahirkan. Tidak seperti kamu, bermalas-malasan seharian dan numpang hidup. Tidak apa-apa, Huan Huan. Sayang, kau sudah bekerja keras. Ibu semakin tua. Dia membesarkanku sendiri. Tolong coba pahami dia. Sayang, pergilah duduk. Buburnya hampir siap. Terima kasih, sayang.
Ibu, Ran-Ran membuatnya pagi-pagi sekali. Makan selagi hangat. Nah, begitu dong. Ran-Ran. Belakangan industri Linhai berencana berinvestasi dalam proyek. Akan ada imbal hasil dalam 3 bulan. Saya ingin ikut investasi ini. Tapi, kau juga tahu, saat ini aku agak kekurangan uang. Apakah kau punya uang? Tapi, sayang, semua tabungan saya habis untuk pembelian rumah Huan-Huan. Oh, iya. Kontraktor menelepon tempo hari. Mereka kekurangan staf sekarang. Butuh 3 bulan lagi untuk memulai renovasi. Baik. Tidak apa-apa. Aku paham. Sayang. Benda apa yang berwarna hitam ini? Belakangan ini kau suka rasa yang lebih kuat, jadi kutambahkan sayuran acar. Enak? Rasanya seperti daging. Enak. Makan lagi kalau suka. Pokoknya masih ada. Ibu, biar kuambilkan. Dulu aku percaya sepenuhnya padamu, sampai membuat mata dan hatiku buta. Kalian menipu dan menindasku. Aku bahkan tidak tahu apapun. Kalau kalian begitu suka bermain api, aku biarkan saja kalian melakukannya. Hati-hati. Sayang, segera kembali. Perusahaan membutuhkanku hari ini. Aku tak bisa ikut kamu dan Huan-Huan untuk pemeriksaan. Tidak apa-apa. Fokus pada pekerjaanmu, jangan berlebihan. Aku jemput nanti malam. Orang yang suka berselingkuh cepat lambat akan kena getahnya. Ayo pergi. Aku sudah tidak sabar. Dia akhirnya pergi. Ayo ke kamar. Bagus. Kalian berusaha lah nak, untuk memberiku cucu lagi. Aku adalah wali Huan-Huan, jadi surat tanah ini ada di bawah kendaliku. Dengan ini, aku bisa beli rumah untuk Xuyao. Benarkah, Chenglin? Tapi bagaimana dengan Qinran? Setelah aku dapat uangnya, Qinran tak ada nilainya. Bagiku. Apakah kamu siap untuk jadi istriku? Nak, ada apa ini? Ibu cepat panggil ambulans. Ibu, apa yang lu katakan? Pentek volip gondai? Beritahu aku. Anak-anak tak boleh tahu. Kau makan permen saja. Wei Chenglin. Nikmati saja. Ibu Chenglin di mana? Dia pergi kemana? Dia ada urusan. Jadi saya akan tanya sekali. Ayah jahat masih di rumah sakit, masih menempel. Malu banget. Nak, kamu baik-baik saja. Sayang, apa yang terjadi? Ini bagaimana bisa terjadi? Kakimu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Makan dulu saja. Nah, ibu buatkan sopi kambing. Kau perlu membuat tembreng. Huan-Huan, mau makan kenari? Makanan membentuk tubuh kita. Huan-Huan akan tumbuh menjadi anak pintar. Benar kan? Belakangan ini,
perusahaan multinasional Grup Liming mengakuisisi Linhai Industries. Grup Liming kini menjadi bintang baru di dunia bisnis. Ketua Kinley berkata dalam wawancara, Kinley adalah kembalinya kakakku. Liming milik paman. Yuk, selamatkan paman. Ayah jahat berusaha memenjarakannya. Kakak difitnah oleh Wei Chenglin. Bagaimana mungkin? Wei Chenglin hanya seorang manajer. Dia tak bisa menggoyahkan Liming, raksasa korporasi ini. Oh, Ran. Begini masalahnya soal akuisisi Linhai ini. Proyek patungan pertama kita melibatkan perusahaan Zhou. Tapi katanya Tuan Zhou senior sulit diajak kerja sama. Tapi istrinya suka perhiasan. Aku ingat mas kawinmu punya perhiasan yang cocok. Si jahat mau mas kawin gratis. Ibu lari. Setelah proyek ini aku akan naik jadi CEO. Sayang kamu harus bantu aku. Jadi begitu. Kesepakatan ini kuncinya. Sayang mas kawinku sudah ketinggalan. Tidak modis lagi. Mungkin kita harus beli perhiasan baru. Desain perhiasan unik. Lebih menunjukkan ketulusan. Baiklah. Nanti aku cari pilihan. Wei Chenglin, keserakahan akan menghancurkanmu. Aku akan buat kamu memuntahkan setiap sen yang kamu telan beserta bunganya. Lima tahun, aku tinggalkan keluarga Qin demi Wei Chenglin dan putuskan hubungan keluarga. Tak kembali selama 5 tahun penuh. Kau selalu menjadi anak kesayangan keluarga Qin. Namun kau bersikeras menikahi bajingan itu. Boyle, aku izinkan pernikahan ini. Tapi di hari pernikahanmu, aku akan putuskan semua hubungan denganmu. Tidak. Maafkan aku. Ibu, ayah. Mulai sekarang, aku bukan lagi putri keluarga Qin. Ran. Ibu, ayah aku mengecewakan kalian. Sekarang aku mengerti aku salah menilai orang. Tapi kalian sudah tiada. Arwah kalian di atas pasti menjagaku. Itulah mengapa Huan hadir dalam hidupku. Nona muda. Selamat pulang, Nona muda. Nona muda, Tuan muda menerima. Oh Tian, aku tahu kau dan Li memiliki ikatan kuat. Tapi tanpa anak adalah masalah. Kau perlu merencanakan masa depan. Menurutku, jika takdir menolakmu anak, mengadopsi satu akan bijaksana. Tetua Zhou, kakak ipar. Ran, oh Huan. Silakan duduk. Kakakmu sedang dalam perjalanan. Anak ini benar-benar menggemaskan. Lihat. Dia tersenyum padaku. Lihat titik merah kecil di antara alisnya mirip sekali dengan anak-anak surgawi di acara TV. Tuan Zhou Huan sangat menyukaimu. Huan, liontin emas ini untukmu. Wah, royal sekali sekarang. Dia sangat menyayangi liontin ini, bahkan tidak mau memberikannya kepada keponakanku sendiri. Mengapa harus diberikan sekarang? Tuan Zhou ini terlalu berharga. Tidak ada yang istimewa. Huan dan aku memiliki jiwa yang sama. Ini emas asli. Huan sayang kakek. Huan kakek ingin bertanya padamu, bagaimana kalau minta bibi ini memberikanmu adik laki-laki atau perempuan? Nanti mereka bisa datang bermain denganmu di sini. Oke. Huan, kamu percaya bibi bisa punya bayi juga kan? Ya, aku bisa. Bibi orang yang baik sekali bisa punya 10 atau 8. Ayah dia mengangguk. Huan percaya aku bisa. Aku bisa lakukannya. Ingat apa yang ayah katakan padamu. Kalian semua tinggal di sini. Aku harus pergi sekarang. Kalian lanjutkan mengobrol. Sampai jumpa. Dadah kakek. Hati-hati Tuan Zhou. Huan. Nyonya, Presiden Qin sudah kembali.
Itu Huan-Huan kan? Om dan Tante akrab sekali. Apa aku salah dengar? Ran, kau jadi pembangkang hanya karena ayah tak setuju dengan pernikahanmu. Kau menghilang selama 5 tahun penuh. Kak, aku salah. Aku mengecewakan orang tua kita. Dan aku juga mengecewakanmu. Si Wei Chenglin itu. Sejak masa kuliah mulutnya licin. Aku tahu dia menginginkan putri pewaris keluarga Qin bukan orangnya. Saat orang tua kita meninggal dan kita bangkrut, yang bisa kutinggalkan untukmu tidak banyak, tapi aku berharap itu akan melindungimu saat masuk keluarga Wei dan menjaga martabatmu. Om selalu mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Diam-diam mengawasi ibu selama ini membantu ayahku yang brengsek itu tapi sok tangguh. Bantuan saya pada Wei Chenglin benar-benar rahasia. Bagaimana Huan-Huan tahu soal ini? Kak, aku salah. Aku buta percaya Wei Chenglin. Dan menyia-nyiakan usahamu. Aku menghentikanmu untuk menikah dengannya. Agar kau lepas dari kesulitan, tapi pria itu meski tak istimewa dia tetap setia padamu bertahun-tahun. Itu tidak benar. Om tertipu. Dia sudah tertipu. Dia mencuri uang ibu dan punya simpanan dan anak dari kekasih gelap. Brengsek mata duitan, dia benar-benar tak punya hati. Wei Chenglin punya simpanan. Dan anak haram. Benar sekali. Kakek dan nenek dibunuh demi warisan. Jangan tertipu. Apa? Wei Chenglin membunuh orang tua kita? Halo? Apakah ini Nona Qin? Ya. Orang tuamu mengalami kecelakaan mobil dan tidak selamat. Menurut wasiat terakhir, mereka seluruh aset yang tersisa akan diserahkan padamu. Itu dia. Wei Chenglin. Manusia buas itu. Dia bersekongkol demi keluarga. Harta dengan kejam aku. Ran. Ini bukan salahmu. Saat orang tua kita meninggal, keluarga kita bangkrut. Kakakmu menghabiskan 3 tahun membangun kembali warisan kita. Dia membangun sendirian Group Down. Orang tua kita kini bisa beristirahat tenang. Ran. Jika kau pulang, kau akan selalu menjadi ahli waris keluarga Qin. Tidak. Aku akan membuatnya membayar ini. Dia akan membayar dengan darah. Di acara, Zoucorp produk bersalin DQ peluncuran bajingan itu dan selingkuhannya akan berkonspirasi untuk mencuri proyek dan meraih pengaruh untuk memenangkan kepercayaan paman. Tapi dia akan memutarbalikan ini untuk menjebak Group Down karena membocorkan rahasia dagang memaksa kita untuk menyerahkan perusahaan. Kakak ipar Li Sinandia di Zoucorp. Di bawah Zhang Xinyu. Aku ingat dia. Jangan menangis, Ibu Huan-Huan. Di sini paman dan bibi juga masih ada waktu. Ran, aku punya rencana. Apakah Huan-Huan baik hari ini? Kemari. Jauhi aku. Kamu bau busuk. Kenapa kamu pulang terlambat? Aku pergi wawancara. Wawancara? Ya, aku berencana kembali bekerja. Menurutku, masalah ini perlu pertimbangan matang. Ran, kamu masih perlu memprioritaskan keluargamu, tahu tempatmu. Tempatku? Sayang, kalau kamu belum menikah sekarang dan memilih karier, aku pasti 100% mendukungmu. Tapi karena kamu memilih jadi bagian keluarga ini, itu berarti kamu harus memikul tanggung jawab dan kewajiban sebagai ibu dan istri. Itu memalukan sekali. Sangat menjijikan. Ngomong-ngomong soal kamu kembali bekerja, kemungkinan besar biayanya terlalu tinggi dan hasilnya terlalu rendah. Pada akhirnya, sangat mungkin kamu tidak akan sukses bekerja, ibu tak terurus, dan Huan-Huan tidak akan tumbuh sehat. Jadi, kamu punya banyak hal untuk dikatakan.
Sayang, jangan salahkan aku bicara belak-belakan. Di pasar kerja saat ini, semuanya berubah cepat. Banyak lulusan sarjana tak dapat kerja. Kamu sudah 5 tahun tidak bekerja, dan sekarang kamu seorang ibu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lawan? Tapi aku sudah mendapat tawaran dari Zoe. Aku punya tawaran dari Zoe Corp. Zoe Corporation. Bagaimana ini bisa terjadi? Brengsek itu mulai putus asa. Ibu lebih baik dalam segala hal darinya. Bahkan karirnya tak bisa menandingi punyaku sekarang. Mengapa para ibu tidak bisa kembali bekerja? Aku bisa menyewa pembantu paruh waktu untuk ibu. Untuk Huan, aku akan mengurusnya sendiri. Tak perlu kau khawatir. Aku memutuskan bergabung dengan Zoe Corp. Aku akan mengurusnya. Wei Chenglin, aku akan naik selangkah demi selangkah untuk memenuhi rencanaku. Semua yang hilang akan kudapatkan kembali sedikit demi sedikit. Kinran, bagaimana bisa dia bergabung dengan Zoe Corp? Ini tempat kerjamu. Dalam 3 hari, Zoe Corporation akan meluncurkan investasi terbesar kami untuk pemilihan mitra Diku Baby Care. Ini informasinya. Bekerjalah dengan giat perusahaan Unicabit sebagai talenta sejati. Silakan bersaing. Berkat pria gemuk paruh baya ini, di bawah perlindungannya, wanita itu dan ayah berhasil merebut proyek ini. Dia baru sampai dan dia sudah terlibat proyek sepenting ini. Kudengar dia dulu eksekutif. Dia pelan untuk punya anak. Sekarang, dia kembali memulai lagi sebagai karyawan. Dia sudah keluar dari dunia kerja selama hampir 5 tahun. Dan dia masih seorang ibu. Dia pasti sudah ketinggalan zaman. Jika proposalmu bahkan tidak punya tekad mengalahkanku, lalu apa gunanya? Bagaimana kau bisa mewakili Zeus dalam negosiasi eksternal? Mama hebat! Kinran, mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Proyek ini pasti akan menjadi milikku dan Chenglin. Akhirnya selesai. Huan, ayo pulang. Kamu mau punya anak atau tidak? Huan. Apa kau benar-benar dewi kecil dari surga? Aku rela menukar usiaku demi punya anak. Jika mereka seperti murni dan menggemaskan sepertimu, itu akan sempurna. Kata-kata yang meresahkan sebaiknya jangan diucapkan. Ya, Sheep Penkit. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Biarkan saya meramal nasibmu Anda dan suami Anda telah hidup bajik dan melakukan banyak kebaikan. Maka Cimak anugerahkan padamu sepasang anak kembar, naga dan phoenix. Anak kembar. Benarkah? C'est the case. Terima kasih, Huan. Terima kasih. Dia sudah pergi kerja. Hidangan di rumah ini, siapa yang akan melakukannya? Ada cuci piring, cucian, pekerjaan rumah. Kamu tidak bisa berharap tulang tua saya menangani itu semua, kan? Ibu, dengarkan. Pembantu yang saya pekerjakan akan mulai dalam beberapa hari. Jangan khawatir, Ran sudah tidak bekerja selama bertahun-tahun. Dia akan datang memohon tak lama lagi. Mempekerjakan pembantu? Boros uang sekali. Aku tidak peduli. Minta Kinran kembali ke sini sekarang. Dia akan memasak dan membersihkan.
Aku pulang. Oh, lo lihat si yang kebal. Kamu selalu saja berkeliaran di luar. Bila kau nak ada bacakan siapa yang mencoba bikin kelaparan aku dan Chenglin? Chenglin, ini salahmu. Ibu lapar. Kenapa kamu tidak memberinya makan? Kenapa kau menyalahkan anakku? Dipakai masih aja. Ibu, dia itu anakmu. Mengalihdayakan bakti anak ada batasnya. Tahu? Kau. Cukup, Ibu. Ibu salah menanganinya seperti ini. Ranan punya karir sendiri. Itu normal. Biar aku bicara dengannya. Brengsek. Raftu merencanakan sesuatu yang jahat. Sayang. Hari pertama kamu kembali bekerja. Pasti melelahkan. Jangan berdebat dengan ibu lagi. Beliau sendirian membesarkanku. Beliau bekerja tanpa lelah seumur hidupnya. Ibumu hidupnya sulit, tapi kenapa melibatkan ibuku? Bukannya dia tanggung jawab, Ibu. Lihat dirimu sekarang. Bekerja penuh waktu sambil mengurus anak. Itu terlalu berat. Aku berpikir, mungkin kamu bisa ambil cuti 2 tahun lagi. Setelah Huan-Huan masuk taman kanak-kanak, kamu bisa kembali bekerja. Chenglin, kamu awalnya bilang membawa ibu ke sini akan bantu aku hamil. Tapi bagaimana jadinya? Aku akhirnya mencuci, memasak, dan melahirkan. Sekarang kamu minta aku berhenti lagi untuk merawatnya di rumah. Tapi kamu benar juga. 2 tahun terakhir, aku di rumah mempersiapkan kehamilan dan kelahiran. Sekarang giliranmu kamu harus istirahat. Aku akan bekerja dan memenuhi kebutuhan kita. Tapi masuk akal. 2 tahun terakhir, aku tinggal di rumah mempersiapkan kehamilan. Sekarang giliranmu berhenti. Aku akan bekerja cari uang. Ran, kau hanya bicara karena marah. Aku tak percaya itu. Pria biasa yang so pede. Ya Tuhan, bikin geli banget. Kau tahu aku akan segera dipromosikan. Begitu aku amankan proyek grup Joe menjadi manajer umum pasti akan terjadi. Lalu meski kau tak bekerja, aku bisa menafkahi kita. Sayang, jika aku juga bisa bantu di grup Joe, bukankah itu membantu? Dia tuh pasti takut ibu akan merusak rencananya. Kalau begitu mari bekerja sama untuk menaklukkannya. Munafik. Ran, kau sudah cukup menderita. Ngomong-ngomong, Kinran bergabung dengan grup Joe. Bukankah itu akan memengaruhi rencana kita? Santai saja. Dia sudah lama di rumah selama 5 tahun. Dia tidak punya keahlian. Di konferensi pers grup Joe nanti, Jang Xinyu akan bantu. Setelah aku amankan pesanan grup Joe menjadi manajer umum di Linhai, dia akan membutuhkanku untuk urusan mendatang. Chenglin percaya padaku. Aku akan pastikan Linhai mendapat proyek ini. Sayang, bagaimana aku berterima kasih. Mungkin aku akan tinggal bersamamu malam ini. Bagaimana dengan Kinran? Aku bilang padanya, aku lembur dan tidak bisa pulang. Baiklah, semua sudah di sana. Mari siap, rapat akan segera mulai sebentar lagi. Nona Qin, Anda sudah lama tidak bekerja bertahun-tahun. Bagaimana Anda mengatasi tekanan kerja? Cobalah saja. Jika tidak berhasil, setidaknya Anda dapat pengalaman. Nona Qin, kenapa cincin Anda tidak ada berlian? Saya dengar sebelum keluar dari Ueda, Anda adalah manajer proyek mereka. Perusahaan global 5 teratas. Masa Anda tak mampu beli cincin layak? Yang ini dari suami saya. Ini berlian asli 3 karat. Mungkinkah suami Anda tidak mau berkorban? Cincin ini adalah hadiah saya untuknya. Anda ada benarnya juga. Barang bekas selalu menurun nilainya seiring waktu. Mungkin barang itu tak berharga. Daripada membandingkan perhiasan, mari kita lihat proposal siapa yang paling bersinar hari ini. Kita lihat saja. Proposal pemasaran hari ini akan dievaluasi oleh Direktur Wang dan yang saya untuk penilaian dan peringkat. Listenan silakan mulai duluan. Ini proposal saya untuk proyek Ibu Hamil di Kijou. Direktur Wang ini milik performer terbaik di sini.
Sangat mengesankan, proposal ini punya kelebihan menonjol. Mari presenter berikutnya. Chinran siapa dia? Direktur Wang. Dia anggota baru perusahaan tim kami, mantan ibu rumah tangga. Tidak yakin bagaimana ia diterima. Selamat pagi semuanya, saya Kinran. Setelah meninjau grup Joe proyek-proyek sebelumnya, saya menemukan perbedaan dengan tujuan tahun ini dalam pendekatan mereka. Oleh karena itu, saya usulkan produk-produk baru ini kurang fokus pada keselarasan dengan grup Joe dan prioritaskan terobosan inovasi untuk membangun kredibilitas transisi. Sekarang saya sajikan rencana terperinci. Ada apa? Mana perencana? Benar-benar sih tidak ada apa-apa di sini. Saya melihatnya bekerja lembur tadi malam. Dia benar-benar pulang larut. Bagaimana bisa tidak ada satupun draft proposal? Dia hanya berpura-pura. Beberapa orang suka sesumbar, tapi diam-diam tidak punya apa-apa. Biar saya beritahu, Nona Kin gagal membuat proposal bukanlah aib. Lagi pula, kau sudah lama jauh dari dunia kerja, hanya mencuci baju, memasak dan mengurus anak. Kita semua mengerti itu. Tapi sesumbar tanpa malu itu sungguh berbohong. Itu menunjukkan karakter buruk. Tepat sekali, tidak semua orang bisa seperti kamu. Najib menyeimbangkan keluarga dan karier. Kinran, jangan berpikir masuk Joe Corp berarti taktik licikmu akan berhasil. Fokus pada inovasi hijau dan kesehatan. Sebagai 3 prinsip inti kami bertujuan menciptakan citra merek yang benar-benar baru untuk menarik lebih banyak perhatian dari orang tua muda. Dikombinasikan dengan strategi pemasaran digital, kami akan terhubung dengan orang tua. Tujuan kami adalah menjadi pendorong utama industri dalam inovasi dan menetapkan tren baru. Demikian proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Proposal Bukin cukup visioner, tapi bukankah terlalu agresif? Pak Wang, saya pikir Bu Lisinan punya pendekatan lebih baik. Namun, menurut saya proposal Bukin secara efektif menguraikan rencana induk H2Zo Enterprise. Hampir tanpa celah, generasi muda sungguh mengesankan. Manajer Zhang, sebagai veteran perusahaan, mengapa Anda tidak mengerti? Anda perlu tingkatkan wawasan. Baik, Pak Wang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mama, ada masalah. Wanita jahat itu diam-diam menghapus file Anda. Sudah 2024, siapa yang masih bermain trik? Dia bodoh dan jahat. Ayo pergi, Huan-Huan bantu Mama sekali hari ini. Mama akan traktir Huan-Huan kue-kue. Ya, saya kue api apa? Hore, kue, enak. Dengan ini saya menunjuk Kinran sebagai ketua proyek. Proyek kayak ini tuh memiliki tenggat ketat dan tugas berat. Sebagai ketua, Anda harus sempurnakan proposal lebih lanjut. Selain itu, pilihlah mitra dengan teliti. Tetap waspada. Tenang saja, Pak Wang. Tapi Pak Wang Kinran baru saja bergabung. Menyerahkan kendali penuh proyek sebesar ini terlihat ceroboh, bukan? Bakon. Mungkin biarkan Sinan ikut. Bagus ada bantuan. Ya, itu bagus. Kalau begitu, kalian berdua kerjakan bersama. Terima kasih, Direktur Wang, atas kepercayaan Anda. Sayang, ku dengar kau dapat wewenang putuskan proyek Joe. Ada apa? Bukankah kau baru mulai kerja di sana? Gara-gara orang tolol yang mencoba menghapus proposal saya. Tapi aku berhasil menangkapnya. Lalu kenapa? Sayang, kenapa kau bersikap aneh? Jika aku dapat proyek Joe, bukankah itu bagus sekali? Sayang, aku hanya khawatir padamu. Kau baru saja bergabung dengan perusahaan, dan kau mengambil begitu banyak tanggung jawab. Tekanannya pasti besar. Aku mengerti, tapi ini juga sebuah kesempatan.
jika aku dapat Project Zhou, jika kau ingin bekerja di Project Zhou. Aku bisa membantumu. Bukankah itu bagus sekali? Ya, sayang. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Benar. Beberapa hari lagi, aku harus menghadiri peluncuran proyek. Lalu, ikutlah denganku. Ayo pesan beberapa gaun. Oke. Wei Chenglin, selama kau melihat keuntungan, kau benar-benar akan melakukan apa saja. Kak, selamat atas kehamilannya. Ya, waktu Ali tahu tentang kabar ini, dia maksa buka sampahnya. Tapi aku harus berterima kasih ke Huan. Malam itu aku mimpi dia. Lalu anak ini datang. Dia benar-benar pembawa hoki buatku. Oh iya, aku dengar kejadian di perusahaan. Gak nyangka Zhang Xining bisa sejauh ini. Pantasan Wei Chenglin berani banget pakai alasan lembur buat ketemu selingkuhannya. Ternyata ada komplotannya. Aku baru ambil alih Linai, dia langsung berulah. Harus aku pecat sekarang? Belum. Kak, adik aku ada rencana, tapi butuh bantuan kalian. Silakan. Untuk acara peluncuran ini, dengan para elit berkumpul, istriku harus beri kesan megah. Ayo pergi. Bertahun-tahun ini aku telah mengecewakan orang Weigi mencintaiku. Dan mengecewakan diriku. Ini hadiah yang kupersiapkan untukmu, gaun yang cantik sekali, perlu perhiasan yang cocok agar terlihat sempurna. Terima kasih. Terima kasih sudah datang berbelanja denganku. Mari kita pilih gaun ini, bungkus saja, aku tunggu di sini. Chenglin, apakah aku cantik? Tentu saja. Kamu yang paling cantik, sayang. Gaun ini terlihat lebih baik padamu. Sebenarnya, mungkin tidak secantik itu. Lalu, kenapa kamu tidak membelikanku perhiasan? Barang-barang itu hanya pernak-pernik murahan. Begitu pesanan masuk, aku akan membelikanmu perhiasan yang lebih baik. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah melihat dokumen yang distempel. Pengajuan akhir adalah proposal Dragon Sea Group. Benarkah? Saat aku mengamankan pesanan Chow Group dan menjadi manajer umum, aku akan memberimu dan Shuyao kehidupan yang lebih baik. Aku suka gaun ini. Maukah kau membelikannya untukku? Tentu saja aku akan membelinya. Apapun yang kesayanganku suka, akan kubelikan untukmu. Lisinan kau datang juga akhirnya. Karena kau suka sekali memungut sampah, kau boleh ambil semuanya. Shuyao. Dia lucu sekali ya, Ryun. Dia anak haram. Putra wanita jahat itu. Kinran, kamu datang tepat waktu. Ini Wei Shuyao. Aku cuma mencekatnya cucu baptisku. Wanita lisinan itu menempel pada Chenglin sepanjang hari. Bahkan tak bisa merawat anaknya sendiri. Saya perlu menjaga cucu saya di tempat yang bisa saya awasi. Nenek tua bangka itu mau mama mengasuh cucunya. Tidak tahu malu. Oh, si kamu itu kenapa?
Dengan nama seperti itu, orang mungkin mengira dia putra Chenglin sendiri. Ini menunjukkan ikatan antara keluarga kami dan anak itu. Kenapa kamu bicara omong kosong? Jawab saja ya atau tidak. Bu, apakah ibu menerima dia sebagai cucu baptis itu pilihan ibu? Bukan aku yang mengambil cucu baptis. Kenapa harus melibatkan aku? Xiao, ayo kita abaikan dia. Yuk kita minum cola ya. Ini menyebalkan, aku tak tahan. Mulut kotor tak bisa bicara sopan. Biar nenek bukakan untukmu ya. Selamat datang semuanya. Grup Zhou, kuartal 3 produk ibu and bayi Diku acara peluncuran. Itu bukannya Presiden Lee dari Yueta? Dia juga mengincar proyek ini? Lin Hai diakuisisi Liming Corp. Mereka seperti Phoenix bangkit dari abu. Yueta kini menjadi milik Lin Hai, pesaing terbesar. Presiden Lee, selamat malam. Presiden Chin. Datang juga ke acaranya? Sungguh kebetulan. Saya baru saja membicarakan Anda. Industri Lin Hai sekarang anak perusahaan Liming. Saya yakin Lin Hai yang mendapatkan kesepakatan itu. Anda memuji saya, Presiden Lee. Permainannya belum berakhir. Semua orang masih dalam persaingan. Mau bicara pribadi? Dan tersegit. Saudara Wei, Anda pria adat yang beruntung, istri Anda cantik dan cakap. Memiliki segalanya. Mari matikan kemitraan kita bertahan uji waktu. Manajer Zhang, terlalu baik. Ran, tentang kekasaran saya tempo hari, semoga Anda tidak marah. Saya harus belajar dari Anda, bersulang untuk Anda. Maaf sekali, Kakin. Tangan saya ceroboh. Apa yang harus kita lakukan? Nona Qin harus naik panggung. Jangan khawatir. Saya akan bersiap-siap. Permisi. Kinran, aku akan mengambil sorotan untukmu hari ini. Tetaplah di sini dan tonton. Di mana semua orang? Kenapa tidak ada orang di panggung? Apa ini benar-benar terjadi? Tepat sekali. Di mana para peserta? Ada apa sih? Di mana Qin Ren? Dia kabur lagi? Kamu duluan. Baiklah. Gaunnya sama persis dengan Nyonya Zhang. Tuan Zhang pasti yang memberikannya. Atas nama Zhou Group untuk kuartal 3 tim proyek GQ Maternity, kami berterima kasih pada semua mitra yang hadir di rapat tender ini. Saya akan umumkan pemenang tender. Pasti Lin Hai. Siapa yang berani melawan Liming? Saya sependapat. Lin Hai pasti menang. Mari kita ucapkan selamat pada Yueda Group. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini latihan sendiri. Apa maksud semua ini? Wei Chenglin, kamu dan gebetanmu benar-benar mirip. Pasangan yang serasi. Lisinan, kamu harus jelaskan semuanya dengan benar. Bukankah kau menyebut grup Lin Hai sebelumnya? Lisinan, lebih baik kau jelaskan ini dengan jelas. Aku sudah periksa dokumennya. Aku tidak tahu kenapa semua jadi begini. Sekarang lihat kekacauan ini. Apa yang harus kita lakukan? Pasti ulah Kinran. Cukup. Kau sendiri yang salah. Kenapa Kinran dikaitkan? Chenglin, kau benar-benar curiga padaku? Tanpa status atau gelar, aku sudah bersamamu bertahun-tahun, bahkan memberimu seorang putra. Demi Suyao, kau jangan meragukanku. Sayang, maafkan aku. Aku bereaksi berlebihan tadi. Pergi rapikan dirimu, pergi saat tak ada orang. Jaga dirimu. Dasar wanita tak tahu malu. Berani-beraninya kau menggoda suamiku?
Shoko. Pelakor, alih-alih jadi wanita terhormat, kamu memilih jadi simpanan. Bahkan pakai baju yang sama denganku. Apa kamu begitu putus asa? Aku di rumah setiap hari, selama mengurus mertuanya dan membesarkan anak kita. Sementara itu, dia selalu bilang dia lembur, padahal sebenarnya dia menjadikanmu wanita simpanan. Katakan padaku, apakah dia beli gaun ini untukmu? Bukan begitu. Mau untung dua sisi. Rakus di kedua sisi. Tidak takut balasan dari Tuhan? Warbit, lisinan lulusan universitas, tapi kok tidak tahu malu? Ini kan istri manajer Zhang dari bagian pemasaran. Saya pernah bekerja dengannya. Tampaknya sangat jujur, tapi diam-diam. Ternyata pria seperti ini. Apakah kamu suka menggoda pria yang sudah beristri? Lepaskan gaun ini. Biarkan semua orang lihat bagaimana selama ini kau menggoda suamiku. Aduh. Hentikan ini. Berhenti di situ. Tuan Wei sungguh sopan sekali. Istri Anda di sini berdiri di samping Anda. Apa kau pikir perasaannya? Istriku selalu pengertian. Maksudmu aku tidak beralasan? Kenapa membelanya seintensif ini? Mungkinkah kau juga terlibat dengannya? Manajer Zhang adalah temanku. Aku percaya karakternya. Nyonya Zhang ini pasti kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Sayang. Kau salah paham soal ini. Nona Li dan aku benar-benar tidak bersalah. Yang Sinyu berani-beraninya kau bohong padaku. Aku pasti buta. Sampai mau menikahimu. Bermain serong di belakangku. Dengar baik-baik, Zhang Sinyu. Aku menceraikanmu. Beberapa tahun. Kau tahu aku takkan pernah melakukan hal seperti itu. Zhang Xinyu, sebagai perusahaan show eksekutif menengah, membuat keributan di acara penting ini merusak reputasi kita. Campus harus mempertimbangkan kembali apakah kau dan Lisinan harus tetap dipekerjakan. Kau. Ini ulahmu. Kau menjebakku. Dengarkan baik-baik, jaga ucapanmu sebelum kau bicara. Membelanya sekarang? Apakah kau pria lain itu? Ketua Zhou, lihat. Ran. Aku percaya padamu sepenuhnya, menyayangimu. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Manajer Zhang, apakah kau mengira Tin bahwa suamiku terlibat dengan Qinran? Pikirkanlah, bagaimana bisa seorang ibu rumah tangga menghasilkan proposal yang brilian? Jelas dia menukar bantuan untuk mendapatkan hasil menyedihkan. Ketua Zhou, Anda harus memecatnya dan masukkan Qinran ke daftar hitam. Kamu memukulku? Sekarang kamu bukan hanya bangkrut secara bangkrut secara moral, tapi juga memfitnah orang lain. Kapan aku pernah memiliki hubungan yang tidak pantas? Dengan kakakku? Kakak? Otostit. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana bisa dia? Qinran adalah kakak kandungku, memegang 20% saham di Downrise Group. Dia adalah pewaris sah dari klan Qin. Mustahil, Downrise dibangun ulang setelah kebangkrutan klan Qin. Bagaimana bisa dia istri manajer Wei? Sekarang jadi kakak Qin juga? Sudah resmi. Lihat wajah manajer Wei, wajahnya pucat pasi. Dia tidak tahu. Jadi kau kakak iparku? Canggung sekali. Sejak menikahi Ran, kau berada di luar negeri. Kita belum pernah bertemu. Mohon maaf. Ran, jaga dirimu baik-baik. Jangan menangis untuk orang yang tak pantas. Kemas selalu ada untukmu. Ran, mengapa aku tidak sadar lebih awal kau tidak pernah menyebutkan ini? Kakakmu adalah Qin Li? Kakakku adalah orangnya sendiri, dan aku adalah aku. Itu yang membedakan segalanya. Kakak kita adalah Presiden Qin.
Jika ada masalah, aku bisa berkonsultasi dengannya. Maka situasi hari ini tidak akan terjadi. Chenglin, aku takut jika kau tahu, kau akan mengira aku minta tolong dia. Ingat apa yang kau katakan? Kau ingin sukses dan membelikan kami apartemen, agar hidup Huan-Huan lebih baik. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, Chenglin. Aku tidak takut kesulitan. Sudah pulang sepagi ini? Ada apa? Ibu, konferensi persnya diganggu oleh seseorang yang membuat keributan. Mereka bahkan tidak bisa berjalan lancar. Anak muda zaman sekarang tidak punya malu. Ibu benar sekali. Mengetahui dia pria beristri, dia tetap saja mengejarnya. Orang baik-baik mana yang akan begitu? Tapi jujur saja, pria yang terus butuh ban serepnya mengendarai mobil rusak. Benar kan, Bu? Siapa para bajingan pezina itu? Bu. Dia manajer Zhang dari Zhou Corporation. Nama wanita itu Li Xinan. Apa? Pria tanpa harga diri bagaikan kubis busuk. Saya perlu istirahat sekarang. Ada apa dengan Li Xinan? Bagaimana bisa jadi separah ini? Bu, tolong tenang. Kami Cici bisa tenang. Shuyao ketakutan sampai demam. Sudah ku bilang sebelumnya bahwa Shuyao pulang lebih awal. Tapi apa yang terjadi? Kau meringkas sukanya dengan wanita itu? Bu, bisakah kau berhenti drama? Kau pikir aku mau ini? Aku kehilangan proyek, promosiku hilang. Setengah perusahaan menertawaiku saat ini. Dan ternyata Kinran ternyata saudarinya Kinli, pewaris Dawn Group. Pewaris Dawn Group? Dawn Group yang sama yang mengakuisisi kita? What yang kita lakukan sekarang? Aku akan membuatnya pergi tanpa apa-apa. Ran. Mama lain kali, ketuk dulu sebelum masuk kamarku. Kenapa harus ketuk? Kita kan keluarga, tak perlu formalitas. Ran, ibu perlu membahas sesuatu denganmu. Silakan. Shuyao sebenarnya cucu kehormatanku. Dia hampir spirituanku sendiri. Aku berpikir kita bisa menerimanya untuk sementara waktu. Bagaimana menurutmu? Ibunya membuat kesalahan, tetapi anaknya tidak bersalah. Dia butuh belas kasih kita. Huan-Huan kita kan perempuan. Dia butuh kakak laki-laki untuk melindunginya. Omong kosong. Wanita tua licik itu ingin kau membesarkan cucunya. Dia mengarang cerita. Bagaimana dengan ayahnya? Meninggal? Kakek nenek? Apakah seluruh keluarganya punah? Kinran, bagaimana bisa kau berkata begitu? Kenapa kau begitu emosi? Aku hanya bilang menerima anak orang lain tidak pantas tanpa dasar hukum. Lagi pula, latar belakang ibunya yang bisa menyeret kita ke masalah hukum karena penculikan. Kita akan menghadapi konsekuensinya. Baiklah, kau minum. Buat sekarang, aku beri satu saran. Kau balas dengan 10 argumen. Ayo ibu. Wei Chenglin. Selamat. Kau selangkah lebih dekat menuju kehancuran total. Chenglin, apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Kinran akan pesta ulang tahun untuk Wei Huan-Huan, tunggu sampai hari itu. Aku akan membuat Kinran dipermalukan di depan semua orang, diusir dari rumah. Tunggu Zhou Tian menyerahkan proyek Zhou ke tangan saya. Kamu merasa tenang bahwa Shuyao pulang. Huan-Huan suka merah. Ini bagus. Mama, ayah bajingan bodoh itu penuh niat buruk. Huan-Huan kamu sungguh bintang keberuntunganku. Bintang keberuntungan kecil itu hari ini makan kue besar. Ngomong-ngomong Ran. Bu, hari ini, Shuyao diundang untuk hadir pesta 1 tahun Huan-Huan. Kedua anak ini lahir di hari bulan tahun yang sama.
benar-benar takdir. Dan, bagaimana dengan anak itu berbakat dan cerdas? Ini membuat Huan dan dia jalin hubungan hal yang baik juga. Lahir di hari, bulan, tahun yang sama. Memang takdir Wei Chenglin. Bagaimana bisa kamu begitu tebal muka? Aku kenal suamiku. Semua mendengarkanmu, tapi Li Xinan, masalah itu sudah jadi rahasia umum. Saya takut menghadapinya. Semua orang punya masalah denganmu. Ini desakan ibu. Tidak ada yang bisa kulakukan. Hari ini adalah hari ulang tahun Huan, hari yang meriah. Mari jangan berselisih dengan ibu. Jangan khawatir, suami. Aku tidak akan membuat masalah dengannya. Istriku, kamu terlalu pengertian. Aku cinta kamu. Bapak Zhou Bibi. Lihat-lihat, Huan lucu sekali. Seperti malaikat kecil. Cantik sekali, Bibi. Anak-anakmu kelak akan seimut ini. Ali sedang dinas. Dia tidak bisa datang. Tapi dia mengirim hadiahmu. Selamat ulang tahun. Wan tidak mau hadiah. Dia hanya mau kue mangkuk. Huan, lihat ke sana. Ibu membelikanmu kue yang besar. Huan, kita bisa makan sebanyak yang dia mau. Oke? Huan sayang ibu. Peluk ibu. Shuyao. Kenapa dia di sini? Cucu angkat Nyonya Chen yang baru. Beliau punya cucu asli. Nona Qinran, mari kita berdamai. Tidak ada dendam? Nona Li, jangan memaksakan hubungan. Keluarga Qin hanya punya satu anak perempuan. Tidak ada saudara perempuan. Qinran, kamu tertarik ke nilai tim hari ini. Sina di sini karena aku mengundangnya. Perkataan kasarmu ditujukan pada seseorang? Sini, Nyo. Chenglin bawa kuenya ke sini. Ini, Nyo. Makan kuenya. Makan sekali. Masih banyak. Kue Huan. Wow, luar biasa. Enak. Sinan, apa yang sedang kamu tuduhkan? Ran, kamu. Bukan apa-apa. Kuenya kotor. Huan tidak bisa memakannya sekarang. Apa maksudmu, Kak? Shuyao masih anak-anak. Kenapa mengganggunya? Berani sekali kamu bicara. Kamu pikir kamu siapa? Cukup, berhenti bertengkar kalian semua. Kita membuat keributan di depan umum. Qinran, mengapa kamu harus begitu keras pada orang lain? Tidak bisakah kamu lebih lembut? Aku memang punya kelembutan tapi tidak untukmu. Baiklah. Hari ini ulang tahun Huan. Kenapa drama seperti ini? Silakan duduk. Kemarilah. Lihat Huan. Payung Bibi Fan untukmu. Ini Mas. Beri Bibi cium. Huan, aku bawakan anggur untukmu. Kamu tidak bisa meminumnya. Aku akan minum untukmu. Hadiah dari Nyonya ini? Wow, amplop merah. Tidak mungkin. Mama tidak pernah memberiku ini. Aku diet, Bre. Siapa yang memberi buku? Tidak mungkin aku berlatih kaligrafi. Hidup ini tidak adil. Dan tidak ada hadiah ini yang benar-benar milikku. Mama yang terbaik. Aku hanya perlu mama. Lihat, orang bilang anak perempuan adalah malaikat kecil ibu. Sekarang setelah kamu punya ibu, kamu tidak menginginkan yang lain ya? Biar ku beritahu, hanya keluarga yang layak membesarkan anak yang baik. Begitulah seharusnya. Apa maksudmu? Akan kujelaskan. Ibu Li, meskipun aku salah menilaimu sebelumnya, ada asap, ada api. Menyeret anak haram ini kemana-mana. Mengejar pria beristri, apa rencanamu?
Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Lihatlah putramu. Shuyao bukan anak haram. Dalam pernikahan, yang tak dicintai adalah orang asing. Aji masih hidup dalam dunia fantasi. Perlu mandi dingin untuk membangunkannya. Shuyao. Shuyao. Ada apa ribut-ribut? Bibi Chen, aku ganti baju dulu. Sokun. Jangan menangis. Shuyao, jangan menangis. Baru beberapa tahun lalu aku minum, beberapa gelas lalu aku mabuk. Huan, kamu mengantuk? Jangan menangis, jangan. Semuanya aku bawa Huan ke atas untuk istirahat. Rana, biar ku antar kau, naik. Ibu, maaf merepotkanmu menjaga di sini. Ayo, kita tidur. Mama. Ada apa, Huan? Mama, ada orang asing di luar lantai 7. Orang asing. Huan, jangan bersuara. Oh tidak, saat aku di bawah, ku dengar ada kejadian di atas. Ini hotel bintang 5. Apa yang bisa salah? Ada yang selingkuh di lantai 7. Mereka di lorong. Serius? Di siang bolong? Memalukan. Lantai 7? Bukankah itu Kinran tadi? Apa? Lantai 7? Ya Tuhan, jangan bilang itu dia. Ini miliknya sendiri pesta ulang tahun putrinya. Kak Kin takkan pernah melakukan hal seperti ini. Aku tak percaya. Aku harus periksa. Benar, yuk periksa. Cek saja. Kami ikut juga. Kamar Kak Kin di sini kan? Ya. Suara apa itu? Oh, astaga. Jangan bilang itu Kinran. Apa yang terjadi? Kenapa kalian tidak masuk? Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang berdiri di luar? Apa yang ada di dalam? Kinran, apa yang kamu masukkan di sini? Bu, maksudmu apa? Jika aku tidak di sini, di mana seharusnya aku berada? Semua orang mau masuk? Betul saya. Ayo, masuk bersama. Maju. Mana mungkin? Bu, kenapa kita tidak bisa melihat ini? Apa yang terjadi di sini? Saya memberitahu ibu mertuanya, kamu baru saja, kamu tadinya sangat bersemangat. Kenapa jadi takut sekarang? Menantu perempuan saya baik-baik saja di luar. Lalu siapa di dalam? Benar. Ada apa ini? Ada suara gaduh. Cepat banyak pengen diri saya ke dalam. Maju. Apa yang terjadi? Bukankah Cheng Lin bilang dia menemukan 3 pria untuk menunggu Kinran di sini? Cô coba tidak tahu. Nenek. Shuyao. Beda-beda ini. Orang yang keluar nanti bawa mereka langsung ke ruangan. Baik, bos. Sayang, tetap ikuti rencana nanti dan hubungi mereka. Aku cek dulu. Oke. Bos, kenapa kok laki-laki? Siapa peduli? Orang sekarang punya selera macam-macam. Kita dibayar untuk kerja. Vi ser det, men lah. Cheng Lin.
Chenglin, apa yang kamu lakukan di sini? Di pesta ulang tahun anak kok bisa begini? Bahkan bersama laki-laki? Ya Tuhan, kamu tidak punya malu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa ini? Sheepleheads. Terlalu takut ambil tanggung jawab. Bahkan setelah menikah, jauh mas Tuhan melakukan ini. Bukankah kita bilang sebelumnya dia berselingkuh dengan eksekutif? Ini kata sedikit kan? Bagaimana bisa kamu sejauh ini? Ini keterlaluan. Oh, salah. Chenglin, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Ini terlalu berlebihan. Ran, ini tidak seperti kelihatannya. Biar ku jelaskan. Ayah, Untuk apa kamu berteriak? Siapa yang kamu panggil ayah? Siapa yang kau panggil ayah? Itu putra kandungnya sendiri. Di mana semua orang? Bawa anak itu pergi. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah menyangka Wei Chuyao ternyata putra Chenglin. Chen Guifin mengklaim dia cucu angkatnya. Betapa tidak tahu malu. Jika saya ingat dengan benar, Wei Suyao dan Huan Huan memiliki ulang tahun yang sama. Kakak ketiga dan istrimu melahirkan anak bersama? Ran. Dia merayuku. Semua gara-gara dia. Tidak. Tamparan ini untuk ketidakpedulianmu pada kesopanan. Merusak keluarga. Tamparan ini untuk penilaian burukmu. Tidak punya prinsip tanpa batas. Menyingkir. Kami menerima laporan tentang aktivitas ilegal di sini. Itu omong kosong. Ini terjadi di mobil. Mereka, dua orang itu... Kami tidak. Shinran, katakan sesuatu. Apa yang perlu dikatakan? Pria Wei itu, bagaimana dia bisa mengkhianati Ran? Bawa dia pergi dulu. Detailnya nanti Sage. Putraku. Chenglin. Putraku. Chenglin. Putra Chenglin. Shinran. Ibu, kau tahu soal ini? Kau tahu? Ini bukan waktunya, Bu, untuk bertengkar soal ini. Apakah kau akan diam saja saat mereka membawanya? Dia suamimu. Ibu, dia punya anak di luar nikah. Kalian semua bersekongkol menyembunyikannya. Sungguh pengkhianatan. Dia tak punya malu. Kenapa aku harus? Semua sudah berakhir. Putraku. Ran, terima kasih atas kerja kerasmu. Wei Chenglin yang bersalah. Kita akan membuatnya pergi tanpa apa-apa. Aku seharusnya berterima kasih padanya. Karena telah memberiku anak secantik Huan Huan. Mama sayang kamu. Yang mengkhawatirkanku sekarang adalah bagaimana tepatnya membuatnya pergi dengan tangan kosong. Dia tidak akan membawa apapun. Praktut klasik hukum terbaik yang bekerja untukku dan kakakmu. Properti ini atas nama Nona Chin. Tempat tinggal lainnya milik Nona Wei Huan Huan. Kedua properti suami Anda tidak memberikan kontribusi finansial. Semua biaya renovasi dan penggantian furnitur didanai oleh Anda. Catatan transaksi lengkap menunjukkan tidak ada sengketa finansial. Suami Anda perselingkuhan rumah tangganya telah terbukti. Jujur dari standar hukum, Anda berhak atas 80% aset pernikahan. Tenang saja. Ran. Kakak ipar. Wei Chenglin, beraninya kau muncul di sini? Mbak Ipar, biar ku jelaskan seluruh situasi ini. Ran mengorbankan 5 tahun demi egomu yang rapuh. Dia menjauh dari rumah. Kau lebih buruk dari binatang. Wei Chenglin, pukulan ini sudah lama tertunda. Nak bercuci santai. Mama. Berani-beraninya kau memukul anakku? Kamu tidak begap. Kamu ditanggapi apa? Shinran, dasar kau bocah. Wais penendanabian kau hanya diam saja dan membiarkan saudaramu memukul anakku. Kalau saja kau cukup mampu membuat Chenglin senang dengan benar dan memberinya seorang putra, dia takkan perlu keluar mencari wanita lain. Cukup. Kakak, kau tidak pantas direpotkan. Kau datang tepat waktu. Tanda tangani surat cerai.
Ran, orang yang berselingkuh selalu menjadi satu-satunya pihak yang bersalah. Dulu kau suka mendengar aku bilang aku cinta kau, tapi apakah kau benar-benar butuh cintaku? Kau hanya ingin aku terus-menerus memenuhi kebutuhanmu akan kontrol. Jadi maafkan aku. Aku membuat kesalahan, tapi aku bersumpah demi langit aku tidak pernah melakukan hal lain untuk menyakiti dirimu atau Huan. Ran, mari kita selesaikan ini secara pribadi, ya? Ran. Tadi kuncinya melakukan kesalahan yang dibuat semua pria. Selama 30 tahun tidak memperbaiki diri, apalagi yang kau mau? Iya, Wak. Siapapun akan mengira kita ada di dinasti King. Dinasti King sudah runtuh lama sekali. Membesarkan anak pria lain dan bertingkah seolah itu adalah berkah besar, itu tidak awal. Keluarga ini ahli manipulasi, pantas saja memperlakukanku seperti ibu membujuk rayu dibully sia-sia selama lebih dari 10 tahun. Apa yang kamu katakan memang sangat masuk akal. Sekarang saya bisa menyingkirkan mantan suami saya dari rumah saya, bisa dikeluarkan? Iya. Tepat sekali. Satu hal lagi, Wei Chenglin Anda dipecat. Nak. Selama ini kamu memberi keluargamu 5.000 sebulan. Sisanya adalah bantuan saya. Uang ini sudah saya tulis perjanjian perceraian, dan selama ini pakaianmu perhiasan sialanmu. Saya yang membayarnya. Tepat sekali. Ini kembalikan padamu. Sidang dimulai, jangan lupa hadir. Kalian pergi. Ran. Minggir. Kakak, dulu aku mengenal orang dengan jelas. Aku tidak akan pernah lagi. Kakak akan selalu jadi sandaranmu. Melihat kakakmu senang ini melegakan, bukan? 1 minggu kemudian, ada apa? Apakah koper ini juga dibuang? Waduh, yang cimituku. Ini barangku. Berikan saja padanya. Ibu, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua barangku di luar? Tentu saja, kalian harus mengambil semua yang perlu dibawa pergi. Aku dan Chenglin sudah resmi menikah. Aku harus mengawasimu agar kamu tidak diam-diam mengambil barang Chenglin. Apa yang kalian lakukan? Ini rumahku. Kinran, apa yang coba lakukan? Nyonya Chen, aku pemilik rumah ini. Aku ambil kembali rumah ini. Apakah ada masalah? Ibu, apa maksudnya itu? Bukankah ini rumah Chenglin? Kau berani percaya pada Wei Chenglin? Gajinya hanya ribuan sebulan. Uang yang disimpannya bertahun-tahun mungkin sudah habis untukmu. Dulu, aku pakai uangku untuk rumah tangga. Sekarang sudah bercerai, maka silakan kembali ke asalmu. Cindran, kebesiran anak yang tak diinginkan. Sekarang kau mau bercerai. Kau jadi wanita yang tersisa. Oh, kau kira ada yang menginginkan? Beraninya yang kau mengusir kami. Jika kau tahu diri, berikan rumah itu pada kami. Mungkin saat kau tua, sesering ikan merawatmu di masa tua. Kalau begitu, aku harus hidup dengan tragis sambil bertambah kaya karena kehilangan suami. Aku sedih sekali. Kinran kau. Ibu. Halo? Kak Wang. Wei Chenglin. Dulu ku hargain kau manajer di perusahaan kota, jadi ku beri pinjaman 200.000 yuan. Sekarang kau dipecat, kapan kau akan membayarku? Kak Wang, aku akan membayar 200.000 yuan dalam beberapa hari. Tunggu sebentar. 200 yuan, tabras. Nah, ini sudah 2 bulan. Sekarang sudah 250. Kau menundanya setengah bulan, ku hitung 40.000 yuan. Kau langsung kasih 300.000 yuan saja. Apa? Aku pinjam kurang dari 3 bulan. Kau ingin aku bayar separuhnya lagi? Aku mau memerasmu. Dalam bisnis kami selalu memakai aturan seperti ini. Kenapa? Mau kabur dari hutang? Jika tidak, kau bawa lusa. Aku akan datang menagihnya. Kak Wang. Kamu pikir sekarang jam berapa?
Masih main game? Kau cuma tahu main game. Kenapa kamu tak memarahin? Kamu mau di rumah saja seharian tanpa punya pekerjaan? Beraninya kau marahi Shuyo? Jika bukan keluarga Wei kaya dulu, aku tak akan melahirkan anak Wei Chenglin tanpa status atau pengakuan. Semua janji yang kau buat tak ada yang pasti, tak ditepati. Sekarang aku harus bekerja untuk menafkahimu. Di Sinan, kalau bukan karenamu, aku masih di kota hidup mewah. Kenapa aku di tempat kumuh ini menderita begini? Bagaimana bisa kau bicara begitu? Hidup mewah? Dasar mata duitan. Kau bantu wanita itu merayu anakmu sendiri dan menindas menantumu. Kau melakukan hal memalukan begini. Masih mau Kinran menafkahimu? Kau apanya? Keluarga Wei tidak punya apa-apa. Gaji Wei Chenglin yang kecil itu sanggup hidup siapa? Hanya kau yang anggap putramu berharga. Dengar? Ya, putramu itu cuma mata duitan, tak tahu diri. Ibu. Chenglin. Ibu. Chenglin. Ibumu bersalah padamu. Ibu. Tunggu apa lagi? Panggil ambulan. Ibu. Ibu jangan menakutiku. Ibu, gelandangan ini terlihat sangat familiar. Huan, ayo kita berikan ini padanya. Oke? Oke. Anak baik. Huan, ibu bawa kau pulang makan kue, ya? Ayo pergi. Ayo. Huan. Ran. Langit melihat semua perbuatanmu. Jika aku punya kesempatan lagi, aku takkan pernah mengecewakanmu. Kau adalah Wei Chenglin, kan? Kami menerima laporan bahwa kau mencuri rahasia perusahaan. Bukti sudah lengkap. Ayo dikizikam. Bawa pergi. Wei Chenglin, keadilan akan menang. Kejatuhanmu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kau tanam benihnya, sekarang tuai. Panen pahit.